Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Sahid. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan cara kerja baterai. Sekian, terima kasih. Mengenal konstruksi baterai dan cara kerjanya. Pernahkah kalian memperhatikan motor atau mobil? Kenapa lampu mobil bisa menyala? Ya, benar. Karena ada sistem kelistrikan dan sumber listrik. Tidak. Sumber listrik pada motor atau mobil bukan dari PLN tapi dari baterai atau aki. Karena pada kendaraan menggunakan arus listrik. Masih ingat dengan listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik? Baterai adalah alat elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkannya bila diperlukan dan mensuplainya ke masing-masing sistem kelistrikan. Apa saja yang menyusun baterai sehingga bisa menyimpan listrik? Konstruksi baterai. Kotak baterai adalah wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai. Berikut contoh gambarnya. Tutup baterai dan lubang ventilasi. Tutup baterai berfungsi untuk menutup bagian atas baterai juga sebagai lubang pengisian cairan elektrolit baterai. Lubang ventilasi berfungsi untuk tempat keluarnya gas asam sulfat pada saat pengisian baterai. Larutan elektrolit. Elektrolit merupakan larutan yang ada di dalam baterai. Larutan tersebut terdiri atas asam sulfat dan air suling. Plat elektrode terdiri dari dua jenis, yaitu plat positif dan negatif. Plat positif terbuat dari lead peroksida, sedangkan plat negatif terbuat dari spongy lead. Sebuah sel baterai terdiri dari plat elektroda positif dan plat elektrode negatif. Berikut kita dapat mengetahui komponen plat elektrode pada gambar. Separator merupakan penyekat berpori yang ditempatkan di antara plat positif dan plat negatif. Separator berfungsi untuk mencegah hubung singkat konsleting antar plat. Berikut gambarnya serta komponen dari separator. Sel. Satu unit plat positif dan negatif yang dibatasi oleh penyekat di antara keduanya disebut dengan sel atau elemen. Satu buah sel di dalam baterai menghasilkan tegangan kira-kira 2,1 volt, sehingga untuk baterai 12 volt diperlukan 6 sel. Terminal baterai. Terminal baterai sebagai tempat mengikat kabel-kabel yang akan menuju kepada terminal-terminal lain. Ada dua terminal pada baterai, yaitu positif dan negatif.
Berikut cara kerja baterai. Saat pengosongan, pada waktu baterai mengeluarkan arus, discharge, plat positif dan negatif bergabung, bereaksi dengan SO4 sehingga membentuk PbSO4. Dengan adanya reaksi tersebut di atas, maka H2SO4 sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. Saat pengisian, selama pengisian charge, listrik yang masuk arahnya berlawanan, sehingga mengakibatkan kebalikan reaksi. H2SO4 terpisah dari PbSO4 pada tiap-tiap plat, sehingga plat positif akan terdapat PbO2 dan plat negatif akan terdapat Pb. Apakah aki kering berarti tidak ada air elektrolitnya? Coba perhatikan kedua baterai berikut, temukan perbedaannya. Baterai A dan baterai B. Mana yang baterai kering? Aki kering. Maintenance free atau aki MF adalah aki yang tidak perlu melakukan isi ulang elektrolit baterai. Elektrolit yang digunakan pada aki ini khusus dibuat sehingga tidak mudah menguap. Pada aki kering tidak mempunyai tutup karena tidak perlu melakukan isi ulang elektrolit baterai. Kapasitas baterai menunjukkan jumlah listrik yang disimpan baterai yang dapat dilepaskan sebagai sumber listrik, dinyatakan dalam ampere jam Ah sebagai berikut. Ah sama dengan A, ampere dan kali H per jam. Kapasitas baterai berubah tergantung kondisi pengeluarannya. Jazz mendefinisikan kapasitas yaitu jumlah listrik yang dilepaskan sampai tegangan pengeluaran akhir menjadi 10,5 volt dan IAM 5 jam. Sebagai contoh, baterai dalam keadaan terisi penuh dikeluarkan muatannya secara terus-menerus 5,6 A selama 5 jam sampai mencapai tegangan pengeluaran akhir 10,5 volt. Maka kapasitas baterai ialah 28 Ah dalam kurung 5,6 A kali 5 per jam. Lebar dan tinggi baterai. Kombinasi lebar dan tinggi baterai ditunjukkan oleh salah satu dari 8 huruf A sampai H berikut. Berikut adalah 3. Panjang baterai. Panjang baterai secara kasar ditunjukkan dalam sentimeter. Sebagai contoh, angka 23 pada kode pengenal baterai artinya panjang baterai ialah 23 cm. Panjang posisi terminal positif. Posisi terminal positif baterai ditunjukkan oleh R, sisi kanan, L, sisi kiri atau kosong. Berikut contoh aliran aki mobil. Dari arus pertama yaitu N Nippon, NS lebih kecil dari normal. Yang kedua 40, 50 sampai 200 peringkat ukuran berbeda untuk N dan NS series. Yang ketiga dimensi sama kemampuan lebih baik. Yang keempat L posisi terminal terbalik.